kelas, yaitu Bu Retno ya terakhir ya? Iya, Pak. Oke. Silakan Bunda Retno Terima untuk kasih. mengajar. Oke. Wah, kita hari ini benar-benar seharian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu-ibu, nanti Ulun ini ngajar dengan dua agama. Karena di tempat saya itu agamanya Hindu dan Islam. Nah, sekarang mari anak-anak kita masuk dulu ya. Karena sudah menunjukkan jam 8 pagi. Ayo kita masuk sama-sama. Kita akan membuat lingkaran dulu ya. Duduk yang rapi dulu. Nah, yang rapi duduknya ya, melingkar dulu. Kita mulai belajar dulu. Baca apa dulu nanti? Nah, anak-anak kita akan membaca doa ya. Bagi yang beragama Islam, itu akan menadahkan tangannya. Seperti ini gambarnya ya. Nah, ini Ibu bawa gambar nih. Ini untuk umat yang beragama Islam. Nih, untuk yang umat beragama Hindu, itu akan menadahkan tangannya. Enggak menadahkan ya, apa ini bentuknya. Nah, seperti ini untuk yang beragama Hindu. Nah, nanti akan bergantian. Setelah Islam, nanti Hindu, atau habis Hindu, baru Islam. Sekarang dimulai dulu yang Islam ya, anak-anak. Yuk, yang Islam. Baca doa dulu ya, yang untuk orang Islam. Tengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Nah, sekarang untuk yang giliran yang beragama Hindu ya teman-teman ya. Yang agama Hindu Ibu nggak tahu nih baca doanya apa. Nah, sekarang gini aja baca doanya. Nah, tangannya gini. Berdoa mulai. Nah, selesai. Sekarang siapa kawan-kawan di antara kalian yang tidak masuk? Ayo sebutkan namanya yang tidak masuk. Nggak ada, Bu. Ada semua hari ini, Bu. Oh iya, ya Bu. hadir semua. Ya, mungkin hadir semua ini ada 10 anak ya. Sekarang kita akan bernyanyi. Nyanyi sila-sila Pancasila semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Pancasila, Pancasila, dasar negara kita. Mari bersama-sama sebutkanlah lambangnya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Jangan lupa kawan-kawan semua, itulah 5 lambang dasar negara kita. Sekarang sudah kita bernyanyi semuanya. Ibu mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Nah, tadi mulai dari rumah ke sekolah kalian semuanya sudah pada mandi belum? Sudah, Bu. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Kalau mau sekolah sarapan. Belum minum susu, Boy. Kalau mau sekolah sarapan dulu ya. Sekalipun ditinggal orang tuanya ke ladang, kita tetap sarapan dulu ya. Nah, supaya nanti di sekolahan tidak sakit perut. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tema. Yang kemarin temanya lingkungan. Sekarang kita temanya kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhanku anak-anak?
Nah, tahu kebutuhan itu makan subtemanya itu makan dan minum, subtemanya minuman sehat, makanan dan minuman, subtemanya minuman, subtemanya minuman ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan nih jenis-jenis minuman. Nah, jenis-jenis minuman. Nih, di gambar nih Ibu nih, bahwa ada minuman jus, jus jeruk, jus alpukat, atau jus tomat, apa jus? Ya, nih jus jeruk, terus jus melon. Nah, ini ada minuman teh, ada minuman air, ada jus sayur-sayuran, nih jus sayur-sayuran tomat, nih timun dan wortel. Ada juga minuman susu. Semua anak-anak kenal kan dengan minuman susu. Semuanya mungkin bisa bikin sendiri ya di rumah. Nah, belum pagi tadi minum, Boy. Tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak akan membuat susu secara berkelompok dan akan mengurutkan gambar seri. Melalui gambar seri nanti disusun per kelompok ya, teman. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan membagi 2 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Jadi ada 2 kelompok. Nanti bahannya sudah Ibu sediakan nih membuat susunya. Kalian sekelompok tinggal mengambil sendiri yang ada sudah disediakan di atas lemari Ibu. Nah, bahan-bahan alat-alatnya ada sendok. Nih, ada sendok, ada gelas, ada air, dan ada susu. Setiap kelompok nanti akan ada membuat 2 gelas susu. Jadi nanti anak-anak nih ada yang mengambilkan air, ada yang mengambil gelas, ada yang menuangkan susunya. Nah, ayo anak-anak semuanya ya kerjasama sama teman-temannya mengambil bahan dan alatnya yang sudah disediakan Ibu di atas lemari sana. Nah, sekarang dipraktekkan ya. Ini ada susu. Nih, gelasnya dimasukkan susunya. Kita masukkan susunya ya anak-anak ya. Terus kita kasih airnya. Airnya dan kita aduk. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut. Kita aduk sampai benar-benar larut. Sudah bisa, ini kan mudah sekali ya. Anak-anak bikin susunya, Ibu kasih waktu 10 menit aja ya bikin susunya anak-anak. Bikin susunya kan banyak temannya tuh, ada yang ambil gelas, ada yang nuangkan air. Jadi cuma sebentar aja 10 menit sudah jadi. Kita aduk terus. Nah, sudah jadi susunya. Nah, sekarang ayo dikerjakan semuanya anak-anak. Kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Ya. Bu. Oke. Kalau sudah selesai, tolong, ayo siapa yang maju di antara kelompok kalian? Semuanya nanti bakal maju ya, menceritakan satu-satu bagaimana cara proses membuat susu. Nah, ayo misalkan siapa nih yang maju? Saya, Bu. Tuh, Mahlita maju ya. Iya, Bu. Bagaimana cara? Ceritakan dulu gimana caranya tadi bikin susu. Diambil gelas,
Ya. Ambil susunya, Iya. tuangkan susunya ke dalam gelas, Iya. tambahkan air putih, Diaduk-aduk. diaduk. Ya, pinter. Nah, mudah kan? Makasih Ibu. Mudah kan membuat cara membuat susunya? Nah, semuanya harus menceritakan ya satu-satu. Nyoman, Putu, Made. Nah, Mahlita, Bu, Ahmad. Nah, semuanya harus bisa menceritakan bagaimana proses membuat susu. Nah, sekarang kalau sudah bikin susu, maka akan Ibu bagikan nih gambar seri ya. Satu kelompok akan mendapatkan satu buah ini. 5, nanti mengerjakannya bareng-bareng nih ya. Satu kelompok nih. Nah, ada nanti Ibu pisah-pisah dulu seperti ini. Nanti anak-anak akan mengurutkan. Nah, Ibu kasih satu kelompok, satu styrofoam. Jadi nanti akan mengurutkan. Yo, semuanya kan bekerja sama ya, mengurutkan ya. Nih, dari proses tadi, susu dituangkan. Nah, begini. Yuk, anak-anak. Kerjasamanya ya. Bagaimana mengurutkan gambarnya yang sudah dilaksanakan tadi, bikin susu. Ini. Nah, ada 5 langkah ya. Nah, ada 5 langkah untuk gambar serinya ini. Jangan terbalik-balik. Nah, sudah selesai semuanya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, tolong maju juga nih. Nah, tolong maju diceritakan dengan gambar seri. Tadi maju tidak diceritakan dengan gambar seri, tapi dengan proses yang dilakukan. Sekarang anak-anak maju dengan menggunakan gambar seri setelah melakukan. Nah, setelah melakukan, anak-anak maju dulu, menceritakan apa yang terjadi tadi saat pembuatan susu tadi, langkah-langkahnya gimana. Nah, diurutkan seperti ini. Nah, sudah bisa semuanya? Ayo maju. Rahmat maju. Sudah bisa? Iya, Bu. Terima kasih. Yuk. Nur Asia, maju. Bisa? Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, pinter semuanya ya. Nah, setelah bisa mengurutkan gambar ceritanya. Nah, setelah kita mengurutkan gambar cerita sudah selesai, kita akan beristirahat dulu. Nanti Ibu kasih LKPD-nya, ya. LKPD-nya Ibu kasih, tapi sehabis istirahat dulu. Teman-teman kan udah capek ya. Nah, istirahat dulu sebentar, main dulu di luar. Nanti kita akan melaksanakan mewarnai dulu. Istirahat dulu ya di luar. Pakai sepatunya dulu, bekalnya dibuka, terus ingat kalau mau maem, bagi yang umat Islam sesuai dengan agama yang dianut, bagi yang orang Hindu juga baca doa sesuai yang agama yang dianut. Nah, silahkan istirahat dulu ya. Nah, sekarang sudah masuk ya anak-anak. Kita masuk, sudah kenyang semuanya anak-anak. Nah, kalau sudah kenyang semuanya nih, kita akan melanjutkan tadi ya. Nah, kita akan melanjutkan tadi. Ibu sudah janji tadi akan mengasihkan LKPD atau tugas. Tugas. Nah, tugas ya.
Tugasnya itu mewarnai gambar seri. Mewarnai gambar seri. Tapi tidak semua diwarnai nih. Yang diwarnai cuma susu-susunya. Nih. Nah, kalian bisa menentukan nanti susu apa? Susu coklat kah? Susu putih kah? Yang mau akan diwarnai. Nah, Susu ini. stroberi, Bu. Stroberi. Maaf Ibu, tidak ada susu stroberi. Adanya cuma susu coklat sama susu putih. Oh, dikira stroberi kan ada rasa stroberi itu, Bu, yang pink. Ya, nanti beli sendiri ya, Asia ya. Di sini nggak ada supermarket, adanya di warung cuma susu putih sama susu coklat. Kalau susu stroberi kan harus dibeli di supermarket ya. Nah, setelah nanti selesai nih, yang Ibu bagikan, nih mewarnai gambar ini, nanti selesai kumpulkan ya di atas sini, di atas meja Ibu. Yang sudah selesai akan langsung mengambil LK-nya yang kedua, yaitu mengurutkan gambar berseri. Berseri, tapi urutan gambar ini cuma diisi dengan angka. Nah, angkanya saja yang sesuai tadi sudah dilaksanakan berkelompok nih. Nah, ini tadi sudah dilaksanakan berkelompok. Sekarang LKPD-nya yang untuk individu itu cuma susunan angka saja. Dari ke 1, 2, 3 hingga ke pelaksanaan kelima. Nah, silakan dilaksanakan ya anak-anak ya. Kalau sudah selesai semuanya, nah, kalau sudah selesai, Ibu mau tanya nih, kayak apa sih rasanya tadi membuat susu? Bagaimana? Seneng nggak kalau bikin susu sendiri? Senang, Bu. Nah, bisa kan? Nah, bisa kan membuat susu sendiri? Nah, bisa membuat susu sendiri. Nanti di rumah anak-anak nggak usah merepotkan orang tua ya kalau mau berangkat sekolah, kan ibu bapaknya pagi-pagi sudah nyadap tuh ke ladang. Jadi bisa bikin sendiri susunya, diminum sendiri. Nah, dengan langkah-langkah seperti yang ibu kasih tahu, anak-anak nanti akan bisa mengurutkan gambar seri. Nanti akan ibu kasih lagi ya gambar seri selain ini. Ada bangun tidur, nanti ibu kasih supaya bisa bercerita bagaimana kalau kalian bangun tidur, apa kegiatannya, nanti akan ibu kasih lagi gambar seri yang lebih bagus, warnanya lebih bagus ya anak-anak ya. Nah, sekarang karena waktunya sudah mau pulang nih, mungkin anak-anak sudah agak haus atau lapar, tadi susunya kan belum diminum, ditutupi di atas lemari. Sekarang anak-anak boleh mencicipi hasilnya. Nah, bagaimana mencicipi hasilnya? Nih anak-anak bisa dituang deh bersama-sama, dikit-dikit, samaan sama teman-temannya. Yo, sama-sama diminum sama-sama. Habis itu peralatannya dikembalikan lagi ke tempat semula. Ya, ditaruh di atas lemari, disusun yang rapi. Yang berkotor jangan dicampur dengan yang bersih, ditaruh di ember saja. Nah, bagaimana kegiatannya hari ini anak-anak? Senang enggak? Senang, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu kita berkemas-kemas mau pulang ya. Nah, sekarang pensil dan bukunya dimasukkan di tas ya, dimasukkan di tas semuanya, dikemasi, bajunya dirapikan dulu. Besok pagi-pagi sekolah lagi. Besok hari apa teman-teman? Hari apa anak-anak? Hari Jumat. Memakai baju apa kalau hari Jumat itu besok ya? Baju Muslim. Baju Muslim bagi yang berumat agama Muslim. Tapi yang agama Hindu juga pakai baju
baju agama ya juga ya. Nah, sekarang duduk melingkar yang rapi semuanya. Duduk yang manis. Kita baca doa dulu baru Bu. Nah, ingat ya, membaca doanya tadi. Yang pertama sudah agama apa tadi? Islam. Sekarang yang pertama jadi agama Hindu lagi. Jangan terbalik-balik ya. Nanti agama Islam begini tangannya, agama Hindu ikut amin. Nah ya, jadi ini dulu, tadi sudah Islam, sekarang yang pulang agama Hindu lagi. Yo, agama Hindunya dulu, berdoa dulu. Selesai. Gantian lagi yang beragama Islamnya dulu. Nah, yang keduanya giliran agama Islamnya dulu. Nah, Islam sudah selesai. Sudah semuanya selesai. Nah, iya. Sekarang kita bernyanyi dulu. Yo, nyanyi dulu. Nyanyi apa anak-anak? Ayo, sayonara, sayonara. Yuk. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Nah, sekarang mengucapkan salam sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dadah. Selamat siang Bu Guru. Dadah. Mana wajahnya? Izin Pak Dani. Silakan Bu. Ya, Ibu Retno. Oke. Tujuan daripada kegiatan yang ada di Pian ini untuk menceritakan gambar atau apa kemarin Ibu? Menceritakan gambar seri Ibu. Oh ya, menceritakan gambar seri dengan model PJBL. Enggak, dengan demonstrasi membuat susu. Iya. Ini proyek, memang proyek, tapi proyek sederhana ya. Mencampur susu dengan air putih. Tetapi di sini Pian sudah ada mempersiapkan lagu pengantar lah Ibu. Belum Bu, masih baru itu aja pengantarnya yang tadi itu. Pancasila itu aja lagi. Ya Pancasila karena kita memang sedang sedang dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu kebangsaan. Tapi sebaiknya Pian punya lagu yang berkaitan dengan tema Pian. Nah, untuk proyeknya di ini proyek sederhana, membuat susu saja, tetapi anak setelahnya diminta menceritakan prosesnya dan hasilnya ya Ibu. Okay. Oh, untuk lebih, ini sekedar saran aja ya Ibu ya, untuk lebih menambah sedikit kegiatannya, bisa dibuatkan sirup yang warna merah. Terus setelah jadi bisa dicampur sirup, tapi tidak terlalu manis, karena susu kan sudah manis. Okay. Jadi adalah sedikit ketertarikan anak setelah putih, lalu bisa menjadi merah. Okay. Untuk yang setelah membuat susu itu ada kerja kelompok atau kalau kita tuh namanya apa ya? Menyusun gambar secara bersama-sama. Terus lagi setelah itu istirahat ya. Setelah istirahat baru ada KPD. Menceritakan dulu. Oh, menceritakan dulu. Baru nanti istirahat. Setelah istirahat baru LKPD ya Ibu. Okay. LKPD-nya ada 2. Ada 2 Ibu, mewarnai sama mengurutkan gambarnya. Tapi pakai gambar
angkanya. Ya, kalau bisa itu sebelum istirahat 1 LKPD-nya Ibu. Oh, nggih. Setelah istirahat pilih yang agak ringan LKPD-nya, sebelum istirahat yang agak rumit sedikit lah sebelum istirahat. Setelah istirahat yang agak ringan. Nggih, nggih. Nah, sebelum Pian menyampaikan, tadi kan menyampaikan temanya membuat susu, itu sebaiknya juga Pian harus Pian tampilkan dulu yang sudah jadi susunya. Ya, kan Pian menceritakan nih cara membuat susu. Nah, sebelumnya tuh Pian perlihatkan dulu susunya yang sudah jadi. Nah, dari situ kan dari bendanya yang ada tuh bisa Pian berinteraksi dengan anak-anak di situ. Jadi setelah berinteraksi itu baru Pian sampaikan langkah-langkahnya membuat susu. Terus lagi pentingnya minum susu buat kesehatan anak. Ya, dan yang diharapkan juga Pian punya lagu atau apa namanya tepuk-tepukan lah buat pengantarnya itu, Ibu. Ya, Ibu. Itu aja, Ibu. Terima kasih, Pak Dani. Cukup, Bapak. Ya, terima kasih Bu Baiti. Menguatkan lagi tadi apa yang disampaikan Bu Baiti. Ini Bu Baiti sampai mengulangi 2 kali kedua orang kaitannya dengan masalah lagu. Kaitannya dari kajian ilmiah, coba membantu ibu-ibu menguatkan. Dalam belajar, ibu-ibu yang kita libatkan itu ada otak emosi, ada otak berpikir. Kalau dalam bahasa pedagogiknya itu kita belajar kemarin ada kognitif dan ada afektif dan ada psikomotorik. Kognitif itu kaitannya dengan berpikir, psikomotorik itu kaitannya dengan perilaku, keterampilan, kemudian afektif itu kaitannya dengan emosi. Dulu dalam konsep belajar orang sering berpandangan bahwa yang paling penting itu kognitifnya, berpikirnya dulu kayak mana anak dalam belajar tuh jadi tahu, jadi bisa dan segala macam. Nah, pergeseran ilmu pengetahuan sekarang dari berbagai riset membuktikan ternyata tidak seperti itu sistem kerja otak kita. Otak manusia itu didesain akan mudah belajar, dia akan mudah tahu, dia akan mudah paham, dia akan mudah bisa kalau dia suka. Nah, suka ini kaitannya sama afektif tadi, sama emosi. Kayak Pian dulu waktu semuanya ketika menemukan jodohnya pada masa-masa pacaran dulu, masa baru-baru ditembak dulu, itu pasti kalau diingat-ingat ketika sudah suka dengan seseorang, apapun yang dikatakan orang yang kita sukai, orang kita cintai tadi, itu cenderung akan kita lakukan. Atau misalnya yang lebih sederhana lagi, yang lebih dekat lagi, ketika ibu atau bapak punya hobi nih. Ada yang hobinya masak, ada yang hobinya misalnya mancing, ada yang hobinya apa. Nah, ketika kita sudah punya hobi, maka kecenderungan kita akan ke sana. Akan mudah belajar ketika belajarnya itu menyangkut dengan hobinya. Nah, anak-anak itu sukanya senangnya main, senangnya nyanyi, senangnya ya hal-hal yang istilahnya tuh menantang diri mereka. Nggak senang anak tuh hafalan, nggak senang anak tuh misalnya disuruh belajar yang terstruktur tuh nggak senang. Mereka lebih senang dengan pembelajaran yang sifatnya santai. Nah, salah satu yang membuat anak-anak itu belajar bisa dengan santai, dengan mudah dia serap, itu adalah melalui nyanyian. Kalau Buhan Pian kada percaya, dia bisa coba aja dalam waktu singkat, Pian coba di kelas, mengenalkan huruf kepada anak-anak, pertama dengan cara biasa saja. Ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, gitu, A, B, C, D, E. Nah, terus nanti di kelas yang berbeda, ajarkan dengan nyanyian mengenalkan hurufnya. A, B, C, D, E, F, G, gitu. H, I, J, K, L, M, N. Itu pasti nanti akan beda itunya, efeknya. Lebih cepat yang mana, kemudian lebih mudah yang mana anak-anak dalam menyerap ilmu pengetahuan.
Rukun Islam yang 5, mengenalkan rukun Islam misalnya dengan nyanyian, tanpa nyanyian tuh beda prosesnya. Pasti akan mudah dengan nyanyian. Kenapa ketika dengan nyanyian jadi mudah? Karena pada saat anak mendengar nyanyian, itu dia afektifnya kena, emosinya kena. Dan ketika sudah emosi terlibat dalam pembelajaran, itu akan mudah mereka belajar. Nah, sebaliknya, ini juga yang penting, ketika emosi anak itu sudah menolak, ini kebalikannya, kalau sudah senang dia mudah belajarnya, ini kebalikannya kalau anak udah nggak senang, maka biasanya dia akan susah menyerap ilmu pengetahuan tersebut yang disampaikan oleh guru. Nah, ini kenapa nyanyian, permainan, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat anak itu menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian catatan juga untuk Bu Retno ini juga dengan yang lain, usahakan kalau ngajar buka komunikasi dengan anak, jangan sampai satu arah. Jadi komunikasi, tanya jawab, bahkan senyuman, kemudian badan condong ke anak, gerakan-gerakan yang bersemangat gitu, itu tangannya bergerak, apa fisiknya, mukanya tersenyum, itu akan berpengaruh terhadap anak ketika melihat gurunya ngajar gitu. Jangan sampai nanti ketika anak menjawab dibiarkan. Tadi beberapa kali soalnya ulun lihat pada saat Pak Rahmat memberikan respon, Bu Retno diam-diam aja gitu. Jadi bagusnya kalau ada anak misalnya ibu guru bertanya, anak memberi jawaban, berikan respon apresiasi lah. Makasih, betul kamu gitu. Bahkan dalam penjelasan pun tadi sudah bagus sebenarnya Bu Retno membuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Cuman sayangnya ketika anak menjawab pertanyaan ibu tadi responnya kurang greng gitu. Jadi itu yang harus, sebenarnya bukan Bu Retno aja, buat semua. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurbaiti juga bahwa proyek yang Ibu lakukan itu sangat sederhana. Ulun takutnya jatuhnya mirip kayak Bu Erma tadi, tanpa harus bersama-sama dilakukan anak, mereka bisa mengerjakan. Nah, saran ulun nanti ditambah proyeknya, Bu. Ada proyek yang memang membuat susu putih tadi, kemudian ada juga proyek yang membuat bahan olahan yang dari susu. Tadi kan di awal Ibu sudah ada menampilkan jus. Kalau jus kan bisa bikin sama-sama, nggak mungkin dikerjain satu anak. Nanti ada yang motong buahnya, ada yang ngeblender, ada yang mecahin es batunya gitu. Nah, itu sehingga dia jadi proyek bersama. Susu yang pertama diminum, yang proyek awal individunya sebagai proyek individu. Nah, yang ada kooperatifnya yang sama-sama itu adalah produk olahan susunya. Kayak jus tadi. Kenapa jus ya? Karena tadi di awal tadi sudah Pian tampilkan. Ada jus tadi ya. Lihat tadi. Nah, ya ini mungkin terakhir buat semua juga kalau pembelajaran buat anak usia dini, kalau bisa menghadirkan bendaril, hadirkan bendarilnya. Itu akan lebih menarik buat anak-anak. Tadi kayak susu, hadirkan susunya duluan gitu, seperti sampaikan Bu Nurbaiti. Ada jus, buah, tampilkan buahnya gitu. Itu jauh akan lebih menarik kepada anak-anak daripada gambar yang dipegang saja. Oke, itu masukan dari Ulun. Ibu dan Bapak semua, sepertinya target 6 orang sudah tercapai. Kayaknya tidak mungkin nambah 1 lagi, karena sudah sangat sore sekali. Harus pulang ke rumah, nih Ulun masih di kantor. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bisa menambah pengalaman ibu-ibu semua. Mudah-mudahan besok harus lebih baik lagi. Bukan mudah-mudahan harus lebih baik lagi, karena tuntutan yang hari kedua pasti ya harus lebih sempurna daripada hari yang pertama. Hari pertama kan teman-teman masih meraba-raba, mengawang-awang. Nah, kalau hari kedua karena sudah banyak masukan dari Bu Baiti, banyak masukan dari sesama teman, dari ulun segala macam, itu harusnya bisa lebih bagus lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sambil, kalau masih belum bingung, nanti bisa lihat di kelompok-kelompok sebelah yang kaitannya dengan lomba observasi tadi. Bagaimana format di kelompok sebelah, nanti kalau misalnya kada paham juga karena bisa bertahun ke ulun. Itu saja, terima kasih. Bu Baiti, ada yang mau disampaikan Bu Baiti? Cukup Bapak.
Oke, terima kasih Bu Baiti sudah mengawani sampai sore. Boleh, Bu. Besok mudah-mudahan kita bisa lebih cepat lagi karena besok harusnya lebih siap.